Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Darwanti dari SD Negeri 2 Karyamancu, CGP Angkatan 2, Kabupaten Musi Banyuasin. Video ini mengenai tugas kelompok ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam mengelola sumber daya. Ini adalah anggota kelompok. Yang pertama Pak Anata, yang kedua Puji Darwanti, yang ketiga Nur Indah Arifaini. Selanjutnya akan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Pendahuluan. Modal aset yang ada di sekolah merupakan alat yang dapat membantu mengenali dan memahami sumber daya yang menjadi aset sekolah. Semua aset yang ada di sekolah saling beririsan satu sama lain dan juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi sekolah yang kemudian dituangkan dalam program-program sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang. 7 aset yang dimiliki. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, yang ketujuh modal finansial. Modal manusia. Yang pertama, kepala sekolah pendidikan S1 atau S2 sebagai pemimpin, sebagai manajer. Yang kedua, ada guru pendidikan S1 atau S2 bersertifikasi sebagai teladan. Yang ketiga, teknik pendidikan S1 pemberdayaan tenaga pendidik secara maksimal. Yang keempat, heterogen berprestasi dalam berbagai bidang, yang berbudi pekerti yang baik. Sedangkan yang pengawas dan komite pengawas lembaga pendidikan berperan aktif sebagai penghubung orang tua dan sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat latar belakang heterogen dan mendukung segala aktivitas siswa di sekolah. Modal sosial. Adanya kunjungan sosial setiap ada musibah, rapat orang tua murid dan komite, KKG atau MGMP sebagai wadah komunikasi. Selanjutnya, komunikasi belajar di sekolah, guru saling diskusi tentang permasalahan pembelajaran, penyusunan, perencanaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, menjalin hubungan sosial dengan dinas kesehatan, melakukan kerjasama dengan beberapa provider. 3. Modal politik. Adanya peran anggota dewan dalam memberikan bantuan dana aspirasi untuk pembangunan gedung fasilitas sekolah. Yang kedua, hubungan dengan orang tua, siswa, alumni, tokoh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, dan pemilihan kepemimpinan siswa. Modal agama dan budaya. Adanya pesantren di dekat sekolah sehingga dapat menjalin kerjasama. Yang kedua, siswa yang masuk di sekolah kami banyak yang merupakan alumni pesantren sehingga dapat mempermudah dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Modal fisik. Yang pertama, guru kelas yang dapat digunakan siswa dan guru dalam memproses pembelajaran. 2. Kantor atau ruang guru. Yang ketiga, ruang BK. Yang keempat, musola. Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, lapangan olahraga, perpustakaan dan taman literasi, kantin, UKS, dan WC, jaringan internet yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar guru dan murid, tempat parkir yang memadai, akses jalan yang mudah dijangkau.
Modal lingkungan atau alam, adanya kebun sekolah, program lingkungan, lahan, air, dan udara yang bersih, tanaman, tumbuhan, dan hewan yang ada di sekitar sekolah membuat suasana asri dan menenangkan, dan pengelolaan sampah yang baik seperti pemilihan sampah dan pembuatan kompos. Yang ketujuh, modal finansial, dana BOS dan bantuan dari pemerintah dimanfaatkan untuk menunjang sarana prasarana pendidikan di sekolah, sumbangan masyarakat, donasi dari orang tua, siswa, alumni perusahaan, atau lembaga filantropi. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.